gadis yang bodoh. Kalau mungkin buat semua orang Kristen itu tahu benar dengan cerita 5 gadis yang bodoh ini ya. Tapi kenapa hari ini aku mau cerita lagi tentang 5 gadis yang bodoh, di mana dikisahkan bahwa 5 gadis yang bodoh ini tidak membawa persediaan atau ya tidak menyiapkan minyak untuk menyambut pengantinnya, sehingga ketika kawan dan mereka itu ada 10 orang, jadi yang 5 itu mereka bijak sehingga mereka juga menyediakan minyaknya untuk menanti kedatangannya pengantin itu. Dan mereka kan nggak tahu pengantin itu datang jam berapa, kapan, jam berapa, tapi malam hari. Sehingga mereka tuh harus menyediakan minyak cadangan untuk pelitanya supaya pelitanya bisa tetap menyala. Nah, 5 gadis yang tidak pandai ini tuh tidak menyediakan persediaan minyak, sehingga ketika malam tiba, malam sudah larut, itu mereka minyaknya habislah minyaknya karena mereka tidak menyediakan cadangan minyak. Mereka dengan mudahnya bilang dong sama teman-temannya yang lain, pinjamin dong minyaknya, bagi dong minyaknya, biar kita juga bisa sama-sama dengan kamu menyambut pengantinnya. Dan tahu nggak yang 5 orang itu yang bijak itu katakan apa? Kami nggak bisa berbagi dengan kamu, karena bisa-bisa ketika kami berbagi dengan kamu, pengantin itu datang dan minyak kami sendiri nggak cukup untuk diri kami. Alangkah baiknya kalian pergi lagi mencari penjual minyak, belilah minyak di sana, baru kembali lagi. Nah, 5 yang bodoh ini pergilah mereka mencari minyak, dan mereka bisa membeli dan mereka kembali. Tapi sayang, ketika mereka kembali lagi, itu pengantin sudah tiba dan ruang pesta sudah ditutup. Pintunya, gerbangnya pesta sudah ditutup, sehingga mereka mengetok-ngetok tidak dibukakan. Nah, itu kan berbicara tentang iman percaya kita ya. Apakah kita juga punya persiapan untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya nanti? Apakah masih didapati kita beriman padanya? Atau kita hidup menurut kedagingan kita? Karena zaman sekarang tuh kalau dilihat orang itu begitu egois ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Jarang ada orang yang mau berbagi kasih. Sudah jarang-jarang. Kebanyakan orang itu mau mikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan nasib orang yang tidak beruntung dalam kehidupan di dunia ini? Bagaimana mereka hidup? Adakah kita punya belas kasihan bagi mereka untuk menolong mereka, menyampaikan kabar baik bagi mereka, kabar keselamatan itu? Ada enggak? Karena ini aku pikir sih kalau masalah soal keselamatan, kabar baik ini, itu tanggung jawab kita semua. Bagaimana mereka bisa tahu tentang kebenaran ini kalau mereka tidak pernah mendengar?
Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang pernah menyampaikan berita baik ini kepada mereka? Tentunya mereka nggak tahu, mereka nggak kenal, mereka nggak pernah mendengar dan tahu siapa Yesus itu. Tugas kita lah menyampaikan. Nah, masalahnya tuh kan banyak yang mengatakan, aduh ibu maaf ya, saya itu bekerja full. Waktu saya itu kalau di kantor pulang sudah menjelang maghrib. Nah, sampai di rumah juga sudah sibuk dengan urusan di rumah keluarga. Saya nggak ada waktu. Hari Minggu sudah ibadah. Ya sudah nggak ada waktu lah. Betul. Betul. Saya tidak menghakimi. Ada hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk menunjang pelayanan orang-orang yang mau melakukan itu, menyampaikan kabar baik ini pada orang lain. Kamu bisa menyumbang, membantu pelayanan mereka, siapapun dia. Kamu bantu supaya kabar baik itu tetap dilaksanakan. Karena tanpa ada yang mau menyampaikan kabar baik, bagaimana mereka bisa tahu? Bagaimana persiapan kita menyambut pengantin kita? Kalau kita hanya di dalam hidup ini memikirkan tentang diri kita sendiri, kita tidak pernah memikirkan apa yang harus kita perbuat juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat, satu jiwa dimenangkan, surga bersuka cita, malaikat bersuka cita. Jadi kalau memang kamu nggak bisa membantu langsung, kamu nggak bisa jalankan langsung, ya bantulah dengan keuanganmu, dengan hartamu, bantulah hamba-hamba Tuhan. Jangan berhitung. Kamu lakukan bagianmu, hamba Tuhan melakukan bagiannya. Gitu. Masing-masing melakukan bagiannya. Tuhan yang tahu. Kamu menabur, tapi ada yang menyangkul, kamu yang menabur. Ada yang menyirami. Ya, demikianlah ladang Tuhan itu. Tidak mungkin hamba Tuhan itu bekerja seorang diri, mencangkul, menabur benih, menyirami. Oh, nggak mungkin lah. Semua itu ada bagian-bagiannya. Semua kita adalah tubuh Kristus yang mana punya fungsi masing-masing. Tangan kanan nggak mungkin jadi tangan kiri. Demikian juga kaki, mata, hidung, mulut, telinga. Semua bagian dari tubuh kita ini punya fungsi masing-masing. Nah, kamu kalau memang bisa menjadi tangan, ya jadi tanganlah. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapapun yang kamu tabur, itu akan sangat berguna bagi pelayanan di lapangan. Karena tidak semua hamba Tuhan itu yang di lapangan, yang bekerja di ladang Tuhan, semua diberkati besar. Seperti hamba-hamba Tuhan yang besar, yang famous ya. Ada yang wah bisa bangun dapat langsung miliaran gitu ya. Wah, saya tidak perlu kasih nomor rekening. Di YouTube saya sudah dapat bantuan karena doa saya dijawab Tuhan. Tiap hamba Tuhan itu Tuhan punya kebijakan sendiri. Kita tidak bisa membanggakan diri kita ya. Tidak bisa. Apa yang hamba Tuhan yang besar lakukan dengan hamba Tuhan yang kecil yang lakukan, ya berbeda. Karena jari-jari tangan itu tidak bisa sama dengan kaki yang berjalan. Jari tangan tidak mungkin bisa melakukan fungsinya kaki. Masing-masing punya fungsi. Mata tidak mungkin jadi telinga.
sebaliknya telinga tidak mungkin jadi hidung. Jadi kita tidak perlu membanggakan diri kita. Kita jadinya sombong jadinya di hadapan Tuhan. Alangkah baiknya kita punya kerendahan hati, saling membantu supaya pekerjaan Tuhan bisa dilakukan dengan baik di mana saja. Saya heran ya, banyak hamba Tuhan yang pakai jam tangan sampai ratusan juta. Buat apa jam tangan ratusan juta? Tuhan tidak nanya jam tanganmu berapa harganya. Aduh, lihat Paus kemarin, jam tangannya cuma seharga 150.000. Padahal dia punya satu negara loh. Vatikan itu satu negara dan rakyatnya ada di seluruh dunia. Yang beragama Katolik, pimpinan negaranya, pimpinan gerejanya adalah Paus. Tapi beliau punya kerendahan hati yang luar biasa. Itu sebenarnya kenapa dia mau diperlakukan demikian? Supaya hamba-hamba Tuhan di Indonesia itu sadar gitu loh. Uang yang banyak tuh pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantulah gereja di dusun-dusun tuh, hamba-hamba Tuhan di dusun-dusun yang hidupnya susah. Kasihan. Daripada kamu pakai jam tangan yang mahal, yang ratusan juta itu. Wah, sudah berapa banyak gereja yang bisa dibangun, berapa banyak gereja yang direnovasi, berapa banyak jiwa hamba Tuhan itu yang ditolong, janda-janda tua, janda miskin yang di dusun-dusun itu yang bisa dibantu kehidupannya. Daripada kamu pakai tas Hermes, pakai tas Louis Vuitton yang mahal ratusan juta harganya. Hello, itu di hadapan Tuhan nggak ada artinya apa-apa. Mati nggak bawa. Tak kasih tahu, mati nggak bawa. Jangan bodoh. Dalam hidup ini kita harus jadi wanita yang bijak, perempuan yang bijak, yang pandai. Jangan hartamu kamu pakai buat flexing, yang untuk menandakan bahwa kamu kaya, kamu pendeta besar, jemaatmu banyak, perpuluhannya banyak, persembahannya banyak. Jangan kayak begitu. Takut akan Tuhan. Bener loh, tak kasih tahu. Mungkin kamu yang sedang nonton video ini pas lewat di FYP-mu, lewat di berandamu. Tolong deh, kalau memang kamu hamba Tuhan yang besar, tolonglah, jangan flexing. Kamu punya mobil yang mewah, apa susahnya sih hidup sederhana dan uang itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Toh nanti yang menghitung itu Tuhan, nggak perlu kamu hitung. Tuhan yang menghitung berapa banyak harta yang kamu sudah berbagi dengan orang yang butuhkan. Tuhan mau saling menolong, saling tolong menolong. Rasul-rasul tidak mengajarkan kita untuk menjadi hamba Tuhan itu kumpul harta. Mereka tidak mengajarkan kita untuk punya kendaraan mewah, jam tangan mewah, tas mewah, kehidupan yang flexing terus. Enggak. Yang mereka ajarkan buat kita tuh kesederhanaan. Kenapa kita yang hidup di zaman modern seperti begini flexing malah? Tidak takut akan Tuhan. Walaupun jam tanganmu itu diberikan sama orang pengusaha kaya. Oh, saya jamnya bukan saya beli kok. Orang dikasih sama pengusaha kok. Oke, dikasih sama pengusaha. Alangkah bagusnya kamu kembalikan dan kamu bilang, lebih bagus kamu kasih uang cash saja karena mau saya pakai untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu lebih bagus begitu. Bantulah hamba-hamba Tuhan di Indonesia, apalagi bagian timur sana. Itu butuh banget untuk pelayanan di sana itu. Jangan kamu bangga pakai jam tangan mahal.
Apa yang kamu banggakan di dunia itu tidak ada arti apa-apa, setitik debu pun gak ada di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, justru kamu flexing, justru kamu mempermalukan Tuhan di hadapan orang lain, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadilah bijak dalam kehidupan ini, karena hanya orang bijak yang boleh masuk dalam pesta perkawinan itu. Apakah kita masuk dalam pesta perkawinan itu tergantung dari sikap hati dan perilaku kita selama kita hidup di dunia. Apakah kita termasuk dalam 5 wanita yang bodoh atau 5 wanita yang bijak? Mari kita koreksi